Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kenalkan nama saya Toto Alistiono. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Saya prodi S1 Ekonomi Syariah. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. Juni Iswanto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia atau disebut dengan ekonomi adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2023 sebesar 4,9 sampai 5,2%, sedangkan angka inflasi 3,25 sampai 3,75%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran 15.676 rupiah sampai 15.877 rupiah. Hal itu merupakan hasil proyeksi dan kajian dari tim kajian outlook ekonomi di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. Hal itu disampaikan antara lain oleh peneliti ahli muda Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Bapak Fihri Buhairah saat ini menjadi narasumber dalam BRIN Institute Every Day BRIEF yang mengangkat tema Ekonomi Indonesia di penghujung 2022 dan isu resesi 2023. Menurut Fihri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprediksi masih akan positif, namun dengan sejumlah catatan. Kita mencoba memproyeksikan apa yang akan terjadi berdasarkan data-data yang ada sekarang ini. Secara garis besar, kita melihat perekonomian Indonesia 2023 masih positif. Namun ada beberapa catatan secara umum yang perlu menjadi perhatian seperti adanya potensi inflasi yang tinggi, resesi di negara maju, dan harga minyak. Dari sinyal yang kami tangkap di pasar secara keseluruhan 2022 ini akan lebih baik dari 2021. Kemudian 2023 kemungkinan terjadi perlambatan sehingga akan lebih rendah dari 2022 sebutnya. Hal ini sebenarnya dipicu terjadinya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas. Meski saat ini sudah memasuki tren menurun, ke depan bisa terjadi kenaikan tergantung situasi perang Rusia-Ukraina. Tapi kalau tensinya menurun, mudah-mudahan efek dari G20 bisa menurunkan tensi tegangan Rusia-Ukraina, itu harapan kita. Tapi kalau semakin meningkat, kita juga harus siap-siap. Jelasnya, Fihri menyebutkan terdapat kekhawatiran jika melihat neraca sektor yang merupakan gabungan antara neraca pemerintah, neraca sektor luar negeri, dan neraca sektor swasta. Fihri juga menyebutkan agar Indonesia harus berhati-hati karena masih ada potensi instabilitas shock dari luar. Salah satu sumbernya adalah hutang pemerintah. Di sisi lain, Fihri juga sudah memproyeksi skenario pertumbuhan Indonesia. Hanya saja, Fihri menyebutkan dalam menghadapi ketidakpastian atas situasi perekonomian dunia, Indonesia perlu memiliki modal dasar menghadapi 2023. Menurutnya, kunci menghadapi ketidakpastian 2023 ada di tangan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Jika Bank Indonesia tetap mendukung kebijakan fiskal pemerintah dengan operasi moneter, maka ketidakpastian 2023 relatif bisa diturunkan seperti saat pandemi COVID-19 berlangsung, ujarnya. Baik, itu tadi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Ayo sahabat yang ingin bergabung seperti saya di Prodi Ekonomi Syariah, mari bergabung dan daftarkan diri Anda di kampus tercinta Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.